الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بهداه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Kita membaca doa dulu, minta sama Allah semoga pagi yang mulia ini Allah beri kita ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman tayyiba wa alhiqni بالصالحين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita kembali pagi ini di majlis mulia dengan berharap rahmat ridha dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan, amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah seluruhnya
diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada pemimpin dunia wal akhirah, manusia paling mulia yang kita berharap dari syafaatnya mendapatkan rahmat dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh merupakan satu kebahagiaan di hati para pecinta Rasulullah jika membicarakan sesuatu yang dicintainya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta terhadap sesuatu, maka menceritakannya atau mendengarkan ceritaannya akan membuat hati kita berdebar. Kecintaan kita akan meluap. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa orang yang cinta terhadap sesuatu apa aja, pasti orang itu banyak-banyak menceritakannya, banyak-banyak menyebutnya, dan girang kalau nyebut atau ceritakan yang kita cinta. Kemarin misalkan demam Piala Dunia, senangnya sama satu tim, demen kalau nyeritain itu tim. Kenapa ada rasa demen senang? Karena di hatinya ada kecintaan terhadap yang dia ceritakan. Ini berlaku buat apa saja. Maka koreksi batin hati kita. Apa kita ini benar-benar cinta dan pecinta Rasulullah atau bukan? Ciri-cirinya apa? Senang, girang, bahagia jika menceritakan, membahas, menyebut-nyebut yang kita cinta, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita kepada pembahasan di bab ma jaa fi khatamin nubuwah, bab menceritakan tentang khatamin nubuwah. Khatamin nubuwah ini tanda kenabian. Semua nabi punya. Jadi semua nabi ada tanda kenabiannya, termasuk yang akan kita bicarakan, yakni kekasih mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tandanya. Kalau bahasa kita sekarang itu stempel langsung dari Allah. Ada tanda. Riwayat hadisnya banyak. Seperti dari sahabat Salman Al-Farisi sebelum berikrar masuk Islam. Memang ini sahabat mulia yang satu ini berburu Rasulullah. Berburu Rasulullah. Dia dapat kabar akan datang Nabi akhir zaman. Dia tungguin di Madinah sampai akhirnya Rasulullah sampai ke Madinah. Dengan pengetahuan ia, dengan banyak membaca dia di kitab-kitab sebelumnya, di kitab-kitab yang dihadirkan Allah sebelum Al-Quran tentang ciri Nabi akhir zaman, ingin dibuktikan oleh Salman Al-Farisi. Maka ketika Rasulullah datang ke Madinah, Salman Al-Farisi itu, nanti ada nggak di sini nih hadisnya nih. Salman Al-Farisi itu membawa hidangan ke hadapan Rasulullah sambil berkata, "Ya Rasulullah,
ini hidangan sedekah, ini sedekah zakat kami. Maka Rasulullah bilang, bawa balik, bawa lagi, sesungguhnya saya tidak menerima sedekah ataupun zakat. Maka tertegun Sayyidina Salman. Terbukti ini satu di antara banyak ciri Nabi akhir zaman. Dikatakan Nabi akhir zaman itu tidak mungkin nerima sedekah, tidak mungkin mau nerima zakat, karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika diberikan makanan, dia bilang, ya Rasulullah, ini sedekah zakat. Kata Rasulullah, bawa lagi, saya enggak terima. Maka dibawa oleh Salman Al-Farisi ke belakang, masuk lagi bawa barang yang sama. Begitu bawa hidangan yang sama, bicaranya berbeda. Kata Salman, ya Rasulullah, ini hadiah dari saya, bawa ke sini. Kalau hadiah kami terima, kalau hadiah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah dijaga Rasulullah dan ahli baitnya. Yang asli ahli bait itu haram menerima zakat, menerima sedekah, diharamkan atas mereka menerima zakat, baik itu zakat mal, baik itu zakat fitrah dan yang lainnya. Alal mu'tamad, dihukum yang paling mu'tamad kalangan ulama, hukum bagi mereka haram. Karena zakat itu disebutnya apa? Kotoran harta kita, kotoran kita. Maka manusia yang disucikan tidak layak masuk kepada mereka apa? Kotoran. Maka mereka enggak terima itu. Tuh, maka ketika ditawarkan begitu, diberikan hadiah baru terima, maka Salman Al-Farisi mengatakan, inilah Nabi akhir zaman. Sejak saat itulah Salman Al-Farisi membaiat dan masuk dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, Salman Al-Farisi minta apa? Ya Rasulullah, mohon izin, bolehkah aku lihat kedua punggungmu, pundakmu? Diberi lihat oleh Rasulullah. Maka dilihatlah, di situ ada khatamin nubuwah atau khatamun nubuwah, ada tanda kenabian. Semua nabi punya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat nabi, nanti kita pulang gak usah periksa pundak ya. Pundak kita mah nggak ada tanda apa-apa, putih-putih doang belang ya. Ini buat nabi. Diawali dari haddatsana Abu Raja, menceritakan kepada kami Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id. Qala haddatsana Hatim bin Ismail, berkata kepada kami Hatim bin Ismail anil Ja'd bin Abdurrahman. Qala, berkata, sami'tu, aku mendengar. Ini Ja'id ibn Abdurrahman mendengar. Sami'tu As-Sa'ib bin Yazid, saya mendengar dari sahabat yang namanya Sa'ib ibn Yazid. Yaqulu, Sa'ib berkata, zahabat bi khalati, pergi aku bersama khalati, bibiku. Saya pergi sama bibi saya. Kemana? Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu pergi ini Sa'ib bin Yazid bersama bibinya ke Rasulullah. Ini Sa'ib lagi sakit.
Kemudian berdua dengan bibinya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka bibi saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un famasaha ra'si wa da'ali bil barakah wa tawadda'a. Kata bibinya Sa'ib, ia berbicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini anak saudara perempuanku namanya Sa'ib, dia sakit ya Rasulullah. Maka dengar bahasa begitu, ini Sa'ib diusap oleh Rasulullah, famasaha ra'si, maka mengusap Rasulullah akan kepalanya. Sa'ib sakit diusap oleh Rasulullah. Habis diusap, wada'ali, dan Rasulullah berdoa, mendoakan kepada Sa'ib agar diberikan keberkahan. Wa tawadda'a, kemudian beliau berwudu. Yang kedua, itu pertama tuh. Yang kedua, setelah beliau berwudu, biasa kalau orang dulu tuh wudu tuh tempat wudu nggak seperti kita. Kalau wudu dia itu bawa ceret sama apa namanya? Bawahnya apa? Yang buat nuang tuh. Semacam baskom. Ceret, tahu nggak ceret? Apa ceret? Ketel, teko yang ujungnya mancung tuh kayak air terjun. Terus dibawain baskom. Orang kalau wudu tuh dituangin. Wajah berhenti, ntar tangan berhenti, rambut berhenti. Memang begitu. Ini menghindari tabdzir, karena hadis mubadzir dalam berwudu dalilnya sahih. Hatta berwudu, apakah wudu di sungai itu bisa mubadzir juga ya Rasulullah? Iya. Maka secukupnya itu, dengan ceret dituang kalau orang mau wudu. Begitulah zaman dulu. Maka kalau ada ulama, orang bertamu ke rumah kita nih, andai zaman dulu, itu di depan kamarnya itu disiapin tuh seember air atau baskom kosong sama ceret. Apa niatannya? Mungkin tengah malam mau ngambil wudu, mau sholat tahajud. Sebab hammam, kamar mandi, biasanya di luar rumah, jauh. Jangan tempo dulu. Zaman sekarang aja yang di kampung-kampung, kalau buang air besar itu di jamban, buangnya di jam, tapi taharahnya, bersucinya pisah lagi tempatnya. Siapa yang masih ngerasain begitu? Saya mondok masih begitu. BAB-nya itu di sini, di sebelah sini. Nanti kamar mandi buat bersihinnya jauh 200 meter. Tempat mandi, tempat buang air besar, tempat buang air besar. Jadi beda nanti bab fikihnya. Ada makanul ma, ada tempat air, tempat mandi, itu namanya tempat air, tempat wudu. Tuh, di sana yang tidak boleh berbicara, yang tidak boleh menyapa, yang tidak boleh berdoa, zikir, itu nanti di tempat buang hajat. Tapi kalau di makanul ma diperkenankan begitu. Terus kamar mandi saya sekarang derajat fikihnya apa itu? WC apa tempat air begitu ya? Kan kalau di WC nggak boleh ngomong, nggak boleh doa. Tapi kalau di makanul ma boleh doa, wudu, setiap usapan pakai wudu, setiap apa-apa pakai doa, perkenankan. Karena ini mah bukan WC. Terus kalau di rumah kita itu apa? Nah itu ntar pembahasan tuh, tanya sama guru kita biar kita faham. Dah. Maka Rasulullah berwudu, wudu Rasulullah dituangin. Jatuhnya kemana? Ke apa tadi? Baskom.
ember. Fasyaribtu min wudu'ihi, maka aku meminum dari bekas wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dalam akidah Ahlus Sunnah disebut tabarruk, nyari berkah. Ada dalilnya sahih bahwa Sa'ib ibn Yazid dan bibinya itu waktu Rasulullah wudu, bekas wudu Rasulullah diminum, nyari barakah. Ini wudu, air wudunya Rasulullah, bukan air wudu Pak RW, bukan Pak RT, bukan kita. Orang yang disucikan Allah, yang dijaga dunia akhirat dari dosa oleh Allah, penuh berkah. Maka sahabat-sahabat, bahkan dalil tentang bab ini banyak di kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, mengambil berkah dari wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu khalfa zahri, habis ambil air wudu Rasulullah, airnya diminum, maka aku berdiri di belakang pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdiri habis ngambil wudu di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nazartu ilal khatami baina katifai, maka aku melihat kepada tanda kenabian baina katifai, di antara dua pundak. Jadi di antara dua pundak sini nih ada tanda kenabian. Fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Zirri itu bagai bulatan burung merpati. Bahasa kita itu telur dah. Kalau ulama dulu bilang segede duit 100 perak tahun 80-an tuh, yang gambar apa, rumah gadang apa tuh, yang berat segede gitu tuh, tanda kenabian. Tapi bukan seperti itu, dia menggumpal dagingnya bagai ikatan, tapi bentuknya jadi kayak bulat. Itu namanya khatamun nubuwah, tanda kenabian, tanda kenabian. Bahkan tidak hanya orang Islam, bukan hanya sahabat Rasulullah, ahli kitab ini mereka tahu sifat-sifat, ciri-ciri Nabi akhir zaman tentang semuanya, termasuk bab khatamun nubuwah, tanda kenabian. Mereka faham, mereka kenal, dia tahu tentang Rasulullah. Bahkan Allah gambarkan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sungguh orang-orang ahlu kitab tuh pengetahuannya terhadap Rasulullah itu mereka tahu, mereka kenal seperti ngenalin anak sendiri. Jadi kalau anak sendiri kan kita apal banget, kita tahu banget. Anaknya Pak Ustadz Pardi yang paling gede bagaimana sih? Itu si Noval, yang badannya begini, jalannya begini, kalau ngomong begini, sifatnya begini, rambutnya begini. Ini anak sendiri dia nyeritain bisa. Ahlu kitab kalau disuruh ceritain Nabi akhir zaman, ngerti seperti ngertinya sama anak sendiri. Bahkan terhadap tanda nubuwah juga mereka faham. Mereka faham semuanya. Banyak hadisnya. Al-haditsus tsani an Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan. Cuma kedengkiannya itu terkadang mereka enggak mau mengakui, mereka enggak mau ceritain detail. Seperti kepada Atha ibn Yasar,
dia punya ayah, bahasa kita nih, ayahnya nih ulamanya ahlu kitab. Kalau zaman sekarang guru ngaji dah, pendeta. Dia ajarin kitab Taurat sama anaknya, dia ajarkan. Tapi ada lembaran, kalau ngajar tuh setiap ngajar beberapa lembar tuh dilongkap sama dia, nggak diajar, dilongkap, dilipat. Ada lembaran yang nggak diajarin. Begitu pesan kepada anak, jangan pernah baca yang ini ya, yang ini jangan dibaca nih, nggak usah. Kalau ngaji yang ini aja, yang ini nggak usah. Dirobek, disimpan dalam peti, disimpan dalam kotak supaya nggak dibaca-baca. Sampai falamma mata abi fatahtuhu faidha fihi nabiyun akhiruz zaman. Maka ketika ayahnya meninggal nih, penasaran nih anak dari dulu ngaji kok lembaran yang itu nggak diajarin, dirobek, ditaruh di lemari. Dibuka kunci lemarinya, diambil lembarannya, dibaca. Ternyata keterangan detail tentang sosok Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Nanti Nabi akhir zaman akan lahir di Mekah, akan wafat di Madinah, dia akan menguasai menjadi raja sampai panjang ke negeri Syam dan yang lain disebutkan. Jadi mereka kenal Rasulullah seperti kenal anaknya. Ingat gak waktu hadis yang menceritakan di riwayat Imam Bukhari tentang pendeta Buhaira, pamannya Rasulullah mau dagang ke Syam. Pamannya Rasulullah, siapa pamannya Rasulullah? Abu Thalib. Waktu Rasulullah masih kecil, diajak ke Syam bersama rombongan. Satu waktu berhenti di satu tempat. Berhenti di satu tempat. Begitu berhenti, istirahat, namanya musafir. Dilihat dari kejauhan ada seorang pendeta, guru besar, punya murid banyak. Dia sudah pernah bilang sama muridnya, setiap ada musafir tolong perhatikan, kalau ada bilangin. Jadi setiap ada musafir lewat, muridnya nginfoin kepada gurunya Buhaira. Dia lihat musafir lewat, udah berlalu, balik lagi. Setiap ada musafir pasti dilihat sama dia. Kebenaran saat itu ada sekelompok musafir hendak berdagang, yaitu rombongan Abu Thalib, yang di dalamnya ada anak kecil bernama Muhammad bin Abdullah. Istirahat di bawah pohon. Begitu istirahat di bawah pohon, diperhatikan ada tanda-tanda kenabian yang ada di sana. Dari mana? Dilihat sama Buhaira, pohon seolah memayungi rombongan itu. Jadi begitulah ihris, begitu hirs, begitulah pemuliaan Allah kepada Rasulullah. Jadi pohon tuh kalau Rasulullah berteduh, kalau Rasulullah lewat, dia ngambil berkah, dia mayungin Rasulullah supaya nggak kepanasan. Itu dari kecil. Awan ngikutin kemana-mana, mayungin. Pohon kalau lewat, dia mayungin. Itu diketahui oleh orang-orang Yahudi. Maka ketika dilihat ada rombongan seperti itu, dia panggil muridnya, sini. Itu rombongan yang sedang duduk bersantai istirahat di pohon, suruh masuk, bilang diundang buat makan. Datang utusan kepada rombongan Abu Thalib, bilang, tuan-tuan, guru saya ngundang tuan buat makan, ayo silahkan hadir.
semuanya datang mereka semua. Tapi satu yang tidak diajak, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nggak diajak. Kenapa? Adat, hukum yang berlaku tuh, yang asli, undangan itu hanya untuk orang dewasa. Sekali lagi, undangan itu buat yang gede, tidak berlaku buat anak-anak. Yang diundang tuh yang tuanya, yang dewasanya, bukan anak-anak. Mereka menganggap kalau berkumpul lagi banyak orang tua, ada anak kecil, ada anak remaja, ini aib buat kita. Ngomong, ngobrol, berkisah, bercerita juga tidak bebas kalau ada anak kecil. Maka dalam acara tuh anak-anak nggak dibawa. Jadi ketika muridnya Buhairah bilang diundang makan semua, mereka nggak pikirin Rasulullah. Mereka semua berangkat, Rasulullah disuruh tunggu di situ. Masuk mereka. Begitu masuk, dilihat oleh pendeta Buhairah. Kok nggak ada tanda kenabian yang lain? Auranya tidak ada. Ditanya sama pendeta, masih tersisakah ada orang yang belum masuk? Kata mereka, tidak Tuan, sudah masuk semua. Yang benar, iya udah masuk semua. Enggak, pasti masih ada orang yang belum masuk, kata pendeta Buhairah. Satu orang mengatakan, benar Tuan, tapi dia mah anak kecil. Anak kecil tuh enggak termasuk dalam undangan. Enggak kayak kita ya, kalau undangan anak 3 dibawa semua. Anak 3 dibawa semua, yang diundang kita doang sama istri. Undang fulan dan istri, yang dibawa anaknya 4, anaknya 5. Ya Allah, ngabisin makanan tuh. Mana ngamplopinnya cuma 75.000, yang makan ber-6. Begitu. Jadi undangan itu anak sebenarnya nggak berlaku kecuali ridho sahibul bait. Itu dalam aturan Islam. Kalau ridho sahibul bait boleh. Saya nggak bisa datang nih kecuali anak saya yang 3 saya bawa, masih kecil-kecil semua. Ya udah nggak apa-apa, bawa aja. Bawa. Nanti itu anak makan, ngapain, halal buat dia. Tapi kalau kita sengaja-ngaja bawa yang kecil tanpa izin sahibul bait, harusnya jatah buat 100 porsi, anak kita 6 orang, diambil 6. Udah tinggal 94. Nggak bisa begitu dalam Islam. Maka ketika Abu Hurairah bilang bawa semua, maka disuruh masuk Rasulullah. Begitu masuk Rasulullah, baru terlihatlah tanda kenabian yang ada pada Rasulullah. Makan. Begitu makan selesai, kenyang, Buhairah berbicara kepada Rasulullah 4 mata, berdua aja. Ngomong dia, wahai anak muda, demi Lata dan Uzza saya pengen nanya kepada engkau. Kata Rasulullah, demi Allah, jangan sebut Lata Uzza di depan saya. 2 itulah yang paling saya benci di muka bumi. Ini cirinya nih, yang diketahui Buhairah, bahwa manusia akhir zaman yang jadi nabi itu, dia nggak suka, benci kalau ada orang nyebut Lata Uzza. Walaupun Rasulullah saat itu belum jadi nabi, dia bilang jangan sebut 2 nama itu. Kalau mau bertanya, bertanya aja, jangan pakai sumpah demi Lata dan Uzza. Maka Buhairah tahu bahwa ini nih ciri nabi akhir zaman. Ditanya 1, 2, 3, semuanya sesuai, kepribadiannya semua sesuai, sampai pada akhirnya Buhairah minta lihat pundaknya. Begitu dilihat pundaknya, ada khatamun nubuwah, ada tanda kenabiannya tuh, dilihat oleh Buhairah. Maka Buhairah kembali kepada orang-orang yang besar, dia tanya, ini anak siapa? Abu Thalib langsung jawab, putraku wahai Tuan. Tidak, nggak mungkin dia punya ayah.
Ini Buhairah tahu bahwa Rasulullah Nabi akhir zaman enggak mungkin punya ayah. Maka Abu Thalib mengatakan, benar Tuan, dia putranya saudaraku, tapi saya sekarang jadi walinya karena ayahnya sudah meninggal sebelum dia dilahirkan. Tambah lagi ciri kenabian akhir zaman. Sampai akhirnya Buhairah mengatakan, jaga nih anak, hati-hati, ini akan jadi manusia paling mulia. Tapi kalau orang-orang Yahudi tahu, ini anak bakal diserang, bakal dibunuh, karena aku lihat ciri Nabi akhir zaman ada pada dia. Andai Allah panjangkan umurku sampai dia menjadi Nabi, niscaya aku akan jadi pengikutnya, kata Buhairah. Jadi pendeta aja, ahlu kitab aja kenal banget gitu bahasa kita tuh, teramat sangat tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nih yang ngaku umat Rasulullah, ngakunya cinta kepada Rasulullah, harus lebih paham, lebih tahu tentang orang yang kita anggap kekasih kita, orang yang kita katakan kita cinta sama dia. Itu harus paham, harus tahu tentang rambutnya kemarin gimana, matanya bagaimana, cahaya di wajahnya bagaimana, giginya bagaimana, semuanya, sehingga tergambarkan nanti makhluk yang disempurnakan oleh Allah zahiran wa batinan, secara zahir dan batin, termasuk tanda nubuwah. Wa haddatsana Sa'id bin Ya'qub At-Taliqani, menceritakan pada kami Sa'id bin Ya'qub At-Taliqani, qala haddatsana Ayyub ibn Jabir an Simak bin Harb an Jabir ibn Samrah, dari Sayyidina Jabir bin Samrah sahabat Rasulullah, qala ra'aitul khatama, aku melihat tanda kenabian, kata sahabat Jabir, baina katifai Rasulillah, ada di antara dua pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Ghuddatan hamra, bentuknya itu seperti potongan daging yang melingkar. Jadi misla iketan tali, kalau kita bikin iketan tali simpul itu saling mengikat begitu tuh. Gimana tuh? Ngikat dia. Daging sih daging, tapi bentuknya udah kayak iketan simpul. Itu namanya ghaddah. Warnanya hamra, kemerahan. Ada di antara pundak Rasulullah, tanda kenabian tuh seperti daging yang disimpul. Bentuknya baydatil hamamah, seukuran baydah, telur merpati, telur burung dara, dah segede gitu dah kurang lebih. Itu tanda kenabian, cap stempel. Semua nabi diberi tanda kenabian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haddatsana Abu Mus'ab Al-Madini qala haddatsana Yusuf ibn Majishun an abihi an Asim bin Umar bin Qatadah an jaddatihi, dari jaddahnya Rumaisah namanya, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata kakeknya Rimsah, kalau Rasulullah bicara saya dekat banget sampai saya dengar langsung jelas jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Kenapa? Karena saya ada selalu di belakang Rasulullah. Tuh.
walau asya'u an uqabbilal khatam. Saya ada di belakang Rasulullah, saya lihat ada tanda kenabian. Kemudian keluar bahasa begini, walau asya'u, kalau saya mau, an uqabbilal khatam, bisa tuh saya cium itu tanda kenabian. Ini menguatkan bahwa informasi ini bukan hanya katanya-katanya. Saya lihat dekat banget, Rasulullah ngomong jelas, andai saya mau cium itu tanda kenabian, pasti tercium, saking dekatnya. Ini penegasan informasi valid yang kuat tentang khatamin nubuwah. Dekat banget. Ihtazzalahu alladhi baina katifaih, yang berada di antara dua pundak. Dekat, kalau saya mau cium pasti kecium. Min qurbih, karena saking dekatnya saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kalau dekat, ngapa-ngapain sampai kayak kita duduk sama orang, kalau dekat tuh megang bisa, salaman bisa, ngapa-ngapain bisa. Ini penegasan. Pak Haji kemarin datang nggak? Sebelah saya dia ada, orang saya pegang, kepegang. Itu bahasa begitu tuh saking dekatnya, saking dekatnya. Maka dikatakan kalau saya mau cium, kecium itu tanda kenabian, berarti dekat banget persaksian sahabat yang satu ini. Yaqul la fa'altu min qurbihi la fa'altu, kalau saya mau saking dekatnya saya kerjain, tapi saya enggak kerjakan. Yaqulu li Sa'd bin Mu'adz yauma mata, mengatakan kepada Sa'ad ibn Mu'adz, informasi ini disampaikan ketika meninggal. Jadi informasi ini terus bersambung mutawatir dari sahabat ke sahabat, nanti sahabat udah tidak ada, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in, terus sampai kepada muallif kitab ini Al-Imam At-Tirmidzi disampaikan. Makanya ada kalimat-kalimat dari Imam Tirmidzi memaknai beberapa makna tentang hadis yang sampai kepadanya. Sampailah informasi ini kepada Sa'ad ibn Mu'adz, satu sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang melalui lisan Rasulullah, kata Rasulullah, ihtazzalahu arsyur rahman, yang wafatnya saat ini dulu bikin goncang arsy-nya Allah. Ini saking mulia, ini gambaran saking mulianya sahabat yang satu ini. Sampai meninggal arsy-nya Allah itu bergoncang, bergoyang. Bagaimana goncangannya? Wallahu a'lam, Allah Maha tahu. Informasi ini diinformasikan oleh Rasulullah semata-mata menunjukkan betapa mulia sahabat yang satu ini. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Ini diantara khatamin nubuwah, tanda kenabian yang ada pada Rasulullah secara zahir. Ada tanda Nabi secara sifat, ini baru zahirnya nih. Dari kemarin ngomongin zahir aja, termasuk gumpalan daging merah seperti daging yang terikat, ikatan daging sebesar telur burung dara, telur merpati. Ini tanda kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi, disebutnya khatamin nubuwah. Dah, ini nabi-nabi punya, tidak ada selain Nabi punya tanda itu. Kalau ada saudara kita ada tanda kayak gitu, sudah tidak ada Nabi. Kalau masih ada tanda begitu, udah nggak ada Nabi. Nabi ditutup dengan Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit-sedikit mudah-mudahan pengetahuan kita tentang Rasulullah menambah kerinduan, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya,
dengan modal cinta rindu kepada Allah dan Rasulnya, rindu kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, buahnya nanti kita insya Allah pengen terus-terusan ittiba, mengikuti Rasulullah yang kita cinta. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada kita dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. توسلنا بتعلم، توسلنا بتعليم، أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم تقبل دعاءنا يا الله.